Bertemu lagi kawan-kawan semua, kita di Ranto Sindikat Channel ya. Nah, kali ini saya ingin merespon isu terkini yang lagi hangat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan masih tentang pertambangan timah ya. Nah, jadi baru-baru ini dalam minggu-minggu ini ada rencana dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Bapak Izaldi, untuk melegalkan TI Sebu yang memang beberapa bulan terakhir ini begitu diminati oleh masyarakat yang berada di Bangka Belitung. Nah, ini tentu saja tidak bisa kita pungkiri dan kita hindarkan dari efek kenaikan mahalnya harga timah yang sedang berlangsung. Jadi menarik minat kembali masyarakat untuk melakukan aktivitas pertambangan timah. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, saat ini perizinan pertambangan timah itu ditarik kembali dan diambil alih oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan ya dalam aktivitas pertambangan. Nah, sehingga Gubernur Bangka Belitung tadi merencanakan dan mengusulkan kepada pemerintah agar TI Sebu ini diizinkan untuk masyarakat. Nah, teman-teman semua, terkait dengan rencana tersebut, ini menurut versi saya, nanti saya nggak tahu versi teman-teman seperti apa. Ini kembali membuka cerita masa lalu yang sudah kita keluhkan selama ini. Nah, tambang timah itu menurut saya itu seperti sebuah peristiwa yang memberikan efek negatif dan positif. Nah, nanti seperti apa efek negatif dan positifnya, saya kira tergantung perspektif mana yang bisa dilihat. Kalau ekonomi seperti apa, apakah dia memang menguntungkan, tapi keuntungannya itu apakah jangka panjang atau jangka pendek. Dalam perspektif lingkungan hidup seperti apa, dalam perspektif politik, nah seperti apa nanti. Bahkan dalam perspektif sosial budaya itu, apakah aktivitas pertambangan ini kemudian membentuk budaya yang baru atau tidak sama sekali, tidak memberikan efek sosial sama sekali. Saya kira itu bisa digunakan dalam menjelaskan fenomena tambang. Nah, karena channel ini channel politik, budaya, dan saya lebih fokuskan ke persoalan politik ini. Oke ya teman-teman semua. Nah, untuk memulainya, saya menganalogikan rencana pemberian izin pertambangan rakyat itu, TI Sebu yang tadi saya sebutkan, itu seperti cerita atau mitologi yang ada di masyarakat Yunani yang cukup terkenal saya kira, yaitu dengan kisah kotak Pandora. Nah, cerita mitologi kotak Pandora ini perlu kita ketahui, misalnya itu merupakan sebuah peristiwa di awal penciptaan manusia yang sedang berlangsung. Jadi di awal penciptaan manusia tadi ada dua orang yang diciptakan, Epimetheus misalnya, dan juga adiknya si Prometheus. Nah, teman-teman semua, di fase awal ini Jupiter yang dewa yang menciptakan makhluk manusia, bernama manusia itu memberikan semacam fasilitas yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang diciptakannya tadi. Tapi hanya satu yang tidak diberikan oleh Jupiter, yaitu api. Karena api ini merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh para dewa. Sehingga kalau ini diberikan kepada manusia, ini sudah tidak eksklusif lagi. Manusia itu sudah setara dengan dewa dalam cerita ini. Nah, karena keinginan
dua manusia tadi untuk lebih puas ketika menjadi manusia, maka tentu saja memiliki ambisi ya, memiliki ambisi untuk menguasai api seperti yang merupakan ya hak eksklusif para dewa tadi. Nah, tidak diizinkan. Lalu salah satu dari manusia bernama Prometheus itu diam-diam mencuri api. Nah, dan berhasil. Karena berhasil dia mencuri api, lalu si Jupiter ini marah. Ini melakukan hal yang terlarang, ya kan? Karena api ini menurut tidak bisa digunakan sembarangan. Jadi hanya bukan orang-orang, jadi hanya para dewa saja yang boleh menggunakan api ini. Nah, Jupiter tentu saja marah. Nah, karena dalam kemarahan itu tentu Jupiter ingin membuat semacam hukuman kepada Prometheus tadi. Nah, banyak sekali pertimbangannya, misalnya ingin menghancurkan manusia, menyerang Prometheus tadi dengan petir misalnya, tapi resikonya tentu saja tidak bagus bagi dunia yang ada dalam cerita itu. Tentu saja berefek pada aktivitas yang lainnya yang merugikan banyak pihak lainnya, bukan hanya Prometheus dan adiknya tadi, tapi juga sisi yang lainnya. Nah, sehingga Jupiter kemudian meminta kesepakatan bersama para dewa yang lainnya untuk membuat manusia berjenis kelamin perempuan, yaitu bernama Pandora. Nah, lalu diizinkan oleh para dewa lainnya. Akhirnya Jupiter pun menciptakan manusia ya, jenis kelamin perempuan bernama Pandora. Nah, teman-teman semua, Pandora ini diciptakan sebagai bentuk hukuman ya. Nah, lalu karena yang melanggar tadi, yang mencuri api itu adalah Prometheus, maka Pandora itu ditawarkan untuk Prometheus, tapi ditolaknya karena Prometheus yakin bahwa hadiah yang diberikan oleh para dewa kepadanya itu melalui bernama Pandora ini tentu bentuk hukuman. Jadi dianggap tidak memberikan manfaat atau faedah apapun ya, karena dia sudah melanggar ketentuan para dewa tadi dengan mencuri api, sehingga dia menolaknya. Lalu Pandora kemudian karena sudah diciptakan kan ini mubazir ya, jadi ditawarkan ke adiknya itu ke Epimetheus. Nah, tadi Prometheus kakaknya, lalu Epimetheus yang merupakan saudara dari Prometheus. Nah, Epimetheus ini menerimanya dengan senang hati, dengan lapang dada, bahkan dia cukup bahagia ya, karena ditemani oleh seorang perempuan bernama Pandora dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-harinya. Jadi memberikan efek yang positif bagi kehidupan Epimetheus tadi. Nah, singkat cerita teman-teman semua, Jupiter kemudian mengutus orang percayanya itu bernama Merkuri untuk membawa sebuah kotak yang cukup indah, cukup bagus dan seterusnya. Tentu saja Jupiter mengingatkan kepada Merkuri ini untuk tidak membuka kotak tersebut. Oke ya. Bahkan Jupiter melarang keras kepada Merkuri dan juga yang lainnya untuk tidak membuka kotak ini. Seiring berjalannya waktu, kotak yang dibawa oleh Merkuri kemudian dititipkan kepada Pandora dan ini kemudian membuat penasaran membuat penasaran Pandora, kenapa kotak ini tidak boleh dibuka, kenapa ini dilarang. Nah, seiring berjalannya waktu, dengan penasaran Pandora yang tinggi tadi, kemudian Pandora tetap nekat ingin mengungkapkan ada apa di dalam kotak ini, sehingga ini tidak boleh dibuka. Nah, akhirnya Pandora pun membuka kotak itu. Nah, tapi sebelum dia membuka kotak itu, ketika dia mendekati kotak ini, Pandora itu mendengar aktivitas yang berada dalam kotak itu. Ya, cukup berisik lah, kalau kita dengar secara sama itu kedengaran lah.
Nah, dalam penasarannya itu, ketika dia penasaran ada makhluk apa dalamnya, kemudian Pandora semakin dekat kotak itu dan mendengarkan, ya kalau kita mendengarkan suara yang ada dalam kotak itu. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia mungkin kira-kira begini. Pandora misalnya, tolong keluarkan kami dari dalam penjara ini, dalam kotak ini, karena ada banyak hal yang akan kami lakukan. Nah, karena dengan penasaran tadi, akhirnya Pandora pun membuka kotak itu. Dibukanya dan keluarlah makhluk-makhluk kecil yang bersayap coklat ya, dari kotak itu berhamburan. Dan ternyata ketika makhluk yang keluar itu membawa hal-hal yang negatif seperti penyakit misalnya kan, dan seterusnya lah. Jadi tidak ada manfaat yang bagus, yang positif yang bisa didapatkan melalui makhluk yang keluar pertama itu. Nah, teman-teman semua, kehidupan yang dijalani oleh Prometheus tadi, oleh Epimetheus, oleh Pandora dan teman-temannya misalnya kan, itu berjalan dengan damai, dengan happy, bahagia dan seterusnya. Tiba-tiba berubah kebalikan, muncul konflik, ya enggak, muncul kekerasan, ya pokoknya kebalikan dari situasi yang tertib menjadi yang tidak tertib, dari yang damai menjadi yang tidak damai, dari yang semula tentram menjadi tidak tentram, yang semula harmonis menjadi tidak harmonis. Nah, ini berlangsung saya kira tidak disebutkan berapa lama, tapi cukup membuat kekacauan yang ada, sehingga dalam kekacauan itu kemudian Pandora penasaran lagi. Dia kemudian mendatangi kembali kotak itu. Setelah dibuka dia kan ditutup ya, lalu dia mendatangi lagi kotak itu dan mendekatkannya, dan terdengar bisikan juga seperti yang pertama. Tapi tentu saja bisikan yang kedua ini masih membuat Pandora penasaran ya. Nah, Pandora, keluarkan kami dalam kotak ini. Ini yang yang dibuka untuk kedua kalinya. Dan sama dengan yang pertama tadi, akhirnya Pandora penasaran dan dibuka kembali kotak itu yang untuk kedua kalinya. Nah, ternyata yang keluar itu juga makhluk, tapi dia lebih pada sisi positifnya, sehingga tadi yang suasana kacau balau akhirnya berubah, dimatikan virus-virus penyakit dan seterusnya tadi menjadi normal kembali. Jadi kehidupan yang dijalani Pandora dan teman-temannya itu menjadi normal kembali. Nah, kawan-kawan semua, penggalan kisah kotak Pandora ini memang sengaja saya pilih untuk menganalogikan praktek pertambangan timah di Bangka Belitung ya, pasca Orde Baru. Nah, karena apa? Karena seperti yang kita ketahui dan nanti akan saya sampaikan, bahwa keberadaan pertambangan timah ini membawa sisi positif dan negatif, sama seperti makhluk kecil yang ada di dalam kotak Pandora itu. Oke, nah, kawan-kawan semua, saya akan mulainya dari semacam evaluasi ya, semacam review ya, bagaimana kebijakan pertambangan timah yang dilakukan itu oleh pemerintah Indonesia. Nah, Bangka Belitung begitu terkenal dengan sumber daya alamnya timah, bahkan jejak sejarahnya pun mencatat bahwa ketika ditemukan pertama kali oleh Wan Akup secara tanpa sengaja itu berabad silam. Nah, itulah kemudian fase awal bagaimana timah itu mulai dieksploitasi, mulai dilakukan pertambangan ya. Meskipun tekniknya pada waktu itu masih sangat sederhana, tidak seperti saat ini. Nah, memasuki era kolonialisme VOC Belanda misalnya, yang hadir melakukan perdagangan politik termasuk peperangan juga, itu di kisaran 350 tahun diyakini oleh para sejarawan itu timah juga sudah dilakukan, dieksploitasi sepanjang usia kolonialisme itu sendiri yang ada di Indonesia. Nah, bahkan ketika Indonesia pun sudah merdeka hingga saat ini, timah ternyata masih menjadi sektor yang diandalkan hingga hari ini. Nah, untuk melihat regulasi
sejarah pertambangan timah ini, saya kira ada dua fase yang penting sekali sejarah mencatatnya. Pertama itu di fase Orde Lama dan Orde Baru. Nah, timah masih menjadi mineral yang strategis sehingga dimonopoli oleh negara. Di luar negara tidak boleh melakukannya. Nah, lalu fase yang kedua, reformasi ya. Jadi karena ada tuntutan dari otonomi daerah untuk mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, terbebas dari intervensi pemerintah pusat, maka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tadi, keuangan sumber-sumber penghasilan bagi pemerintah daerah itu tentu akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, kasus di Bangka Belitung itu dimulai dari Perda nomor 6 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka. Pada waktu itu bupatinya Eko Maulana Ali. Nah, itu menjadi langkah awal atau lembaran baru untuk mengatur tata niaga pertimahan yang ada di Bangka Belitung. Oke, nah teman-teman semua, pasca Perda itu dikeluarkan, ditetapkan, diberlakukan, maka aktivitas penggalian timah, ya kan, juga perdagangan dari logam dan pasir timah yang ada itu begitu bebas sekali. Bahkan kita bisa mendengarkan dan menyaksikannya dalam keseharian itu cukup ramai dan meriah. Hampir, oh ini ada ekspor ilegal, ada tambang ilegal, ada tambang legal, ada yang berpenghasilan banyak, ada yang berhasil, misalkan ada yang sehari itu bisa 1 ton, ada yang tergantung jenis tambangnya dan seterusnya. Ada yang cuma ratusan kilo, ada yang puluhan kilo dan seterusnya. Tapi kalau puluhan kilo pada waktu itu pasti ditinggal karena harga timah juga masih belum terlalu tinggi ya. Nah, teman-teman semua, rasa sukacita tadi setelah berpuluh tahun masyarakatnya tidak bisa menikmati sumber daya alam yang ada di tanahnya, ya, tiba-tiba dibebaskan dan menguntungkan secara ekonomi di waktu yang pendek misalnya kan, itu membuat masyarakatnya itu euforia, bersukacita, bersenang-senang dan seterusnya. Nah, tapi ini juga sekaligus menjadi catatan dari awal carut marut pertambangan mineral timah yang ada di Indonesia. Bahkan seorang sejarawan yang memang spesialis pertambangan di Asia, Ibu Profesor Erwiza Herman ya, seorang peneliti di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia itu, LIPI. Ibu Erwiza banyak sekali melakukan penelitiannya tentang aktivitas pertambangan timah dan juga batu bara ya yang ada di Indonesia. Nah, dalam penelitiannya itu terkait dengan fenomena tata niaga pertimahan yang ada di Bangka Belitung di era reformasi itu, Prof. Erwiza menyebutkan telah memunculkan ya praktek shadow state di level lokal. Jadi negara bayangan di level lokal, artinya di level provinsi ya. Nah, makna dari negara bayangan ini atau shadow state ini tentu menunjukkan bagaimana aktor non formal cukup timah misalnya dan kroninya itu lebih berkuasa dari aktor formal seperti gubernur dengan perangkatnya, Pol PP atau DPRD misalnya kan, atau kejaksaan atau kepolisian misalnya kan, terkait dengan mengatur ini tata niaga pertimahan ini. Nah, sehingga memunculkan negara bayangan. Tentu saja ketika shadow state ini lahir, yang terjadi ya tambang ilegal ya kan, karena infrastruktur negara itu tidak berdaya untuk menertibkan yang ilegal tadi, ekspor ilegal tidak tercatat dan dokumen resmi dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, di periode 2004 sampai 2015 itu saya kira Indonesia Corruption Watch atau ICW itu mencatat ada potensi kerugian negara. Ada potensi kerugian negara
akibat aktivitas ekspor timah ilegal yang mencapai taksirannya ya di angka 85,302 triliun. Ini banyak sekali ini. Jadi ada potensi kerugian negara karena royaltinya tidak tercatat dengan jelas ya kan. Barang yang keluar diekspor pun jumlahnya, volumenya berapa itu tidak tercatat, sehingga dari ketidaktercatatan itu dari jumlah ekspor, maka negara itu berpotensi mengalami kerugian ya. Kehilangan sumber pendapatan itu 85 triliun lebih. Ini banyak banget ini duit semua ini. Nah, tapi dari segala aktivitas yang tadi saya sebutkan itu yang sudah berlangsung berpuluhan tahun, ya muncul kegelisahan yang sama, melahirkan kekhawatiran yang sama, yaitu kerusakan lingkungan sebagai warisan yang tentu saja memiliki berbagai macam persoalan turunannya nanti. Nah, semua pihak yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di Bangka Belitung itu menyadari itu semua. Jadi paham bahwa aktivitas pertambangan ini merusak lingkungan. Nah, tapi karena berlindung dari selimut kesejahteraan, keberadaan timah ini nyaris menjadi permasalahan yang terus-menerus ada menemani aktivitas masyarakat di Bangka Belitung. Nah, sehingga banyak juga yang melihat masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, budaya yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan ini untuk hal-hal yang negatif ya, itu dimaklumi, jadi dibenarkan karena memang ya Bangka Belitung tidak bisa bebas dari pertambangan dan seterusnya lah. Nah, teman-teman semua, belakangan ini di bulan September ya 2021 ini kepolisian beserta pemerintah daerah misalnya dan juga tim gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah dan seterusnya itu beberapa kali melakukan penertiban tambang ilegal yang terjadi. Nah, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi ketika operasi penertiban yang akan dilakukan itu ternyata bocor duluan. Jadi penambang ilegal ini sudah tahu lebih dulu kapan waktunya, di mana akan dilakukan, di mana titik razia itu. Jadi mereka sudah tahu dulu. Dan akibatnya apa? Ketika terjadi razia, tidak ada yang bisa ditemukan karena mereka sudah tahu kok akan ada razia. Jadi mereka tidak beraktivitas. Sehingga tim gabungan ini menemukan ya kayak sampah-sampahnya saja, selangnya atau sakan-sakan, tempat-tempat pencuciannya dan seterusnya yang tidak bisa diangkat. Tapi mesin, pelakunya, pemodalnya nggak pernah ketangkap itu. Ini di tambang ilegal ya, di wilayah terlarang. Nah, jadi ya saya kira ini yang menjadi kegelisahan sampai hari ini. Bahkan sebuah media nasional bernama Detik X merilis hasil investigasinya di bulan April 2021 menyebutkan bahwa aparatur negara dan perusahaan diindikasikan turut berperan dalam tambang ilegal di Bangka. Nah, ini tajuk yang dibuat oleh media Detik X ini dengan tema Main Mata di Tambang Timah yang dirilis pada Senin 26 April 2021. Nah, melalui investigasi ini juga ditegaskan bahwa penambangan ilegal itu mendapatkan bocoran dari aparat negara terkait dengan rencana penertiban tadi yang seperti saya katakan. Nah, yang menonjol, yang baru-baru menonjol misalnya ada 2 kasus ya di Bangka Barat. Yang pertama itu di Teluk Kalabat Dalam. Nah, itu padahal Teluk Kalabat Dalam itu kalau kita lihat dari dari konstruksi hukumnya itu merupakan wilayah yang zona tambang karena dalam Perda Nomor 3 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang dikenal dengan Perda RZWP 3K di Provinsi Pulau Bangka Belitung
itu disebutkan sebagai zona yang bebas tambang di Teluk Kelapa Dalam ya, zero tambang. Nah, tetapi pertambangan itu dilakukan di sana. Nah, di sini kemudian menjadi negosiasi yang awalnya itu dilarang, ya kan? Tapi karena dengan dalih kesejahteraan untuk mendapatkan makanan, penghasilan masyarakat di sana, akhirnya ya boleh nambang dan sebagainya. Ini macam-macam, ini aneh-aneh, tafsirnya aneh-aneh. Padahal teman-teman semua, kalau kita menghormati konstitusi, kalau kita sebagai negara yang menghormati konstitusi, mestinya Teluk Kelapa Dalam ini zero pertambangan. Tapi itulah yang terjadi. Oke ya. Nah, itu di bulan April. Berselang 5 bulan kemudian di September, ini lebih menggemparkan lagi nih. Jadi di sebuah desa di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat itu bernama Desa Belo Laut, Desa Belo Laut ya. Itu terdapat sebuah kawasan hutan lindung yang ditumbuhi oleh mangrove. Itu luasnya luas banget. Nah, persisnya saya nggak tahu berapa hektar, tapi luas banget. Hutan lindung, statusnya hutan lindung, juga ditumbuhi oleh tanaman bakau. Jadi double ya, kawasannya double, selain hutan lindung juga hutan bakau. Ini adalah wilayah yang benar-benar harus terlindungi ya, harus bebas dari aktivitas pertambangan. Tapi ternyata di situ dilakukan aktivitas pertambangan yang sudah membuat berapa hektaran itu hutan bakau itu habis. Nah, yang uniknya, menariknya itu Desa Belo Laut ini, kalau kita lihat letaknya ya, posisi geografisnya itu satu wilayah, satu kawasan dengan kompleks markas Polres ya, Bangka Barat, sama-sama berada di Desa Belo Laut, dan ini tidak terdengar, aneh sekali ini tidak terdengar, seakan-akan tidak terjadi pertambangan. Nah, ini ada apa ini menarik untuk ditelusuri nanti. Nah, padahal ini hutan lindung loh, personilnya kemana? Lalu pemerintah daerahnya di mana? Ini dekat sekali loh satu desa dengan praktek pertambangan ilegal itu. Nah, karena gaduh, ramai, riuh, akhirnya di hari Selasa tanggal 14 September 2021 razia gabungan dilakukan untuk menertibkan tambang ilegal di hutan lindung dan hutan mangrove yang ada di Desa Belo Laut. Yang terjadi apa? Yang terjadi tidak tertangkap, tidak ada satupun mesin yang tertangkap, tidak ada seorang pun penambang yang tertangkap, tidak ada seorang pun pemodal yang tertangkap. Razianya bocor lagi, bocor ya. Nah, ini aneh sekali ini. Jadi 20 tahun sudah berlangsung sejak 2021 sampai saat ini polanya tetap sama. Bocor. Oke ya. Nah, tapi lalu saya membuat artikel untuk mengkritik fenomena ini. Ya, ini sekarang tanggal berapa nih? Kita lihat. Sekarang tanggal 24, nanti tanggal 23 tanggal 22 ya. Tanggal 22 September saya membuat artikel tentang fenomena ini. Nah, kemarin di tanggal 23-nya, 23 September 2021, Polres Bangka Barat melakukan razia lagi di kawasan ini. Dan ternyata memang ada aktivitas pertambangan itu. Jadi setelah razia datang lagi ya kan. Nah, kita harus mengapresiasi untuk yang operasi razia di tanggal 23 September 2021 kemarin. Karena walaupun tidak berhasil menangkap pelakunya dan juga menangkap pemilik modalnya, ya paling tidak razia itu berhasil menemukan barang bukti. Mesin-mesin itu sebanyak 13 unit. Nah, walaupun ini sebenarnya masih belum terlalu menggembirakan ya, karena tidak memberikan efek jera apapun. Tapi dibandingkan operasi sebelumnya ini cukup menggembirakan. Karena yang sebelumnya itu hanya tim razia gabungan itu hanya mendapatkan sampah-sampah dari aktivitas pertambangan. Kalau ini enggak ada mesinnya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya kita mendukung, mensupport penegak hukum Polres Bangka Barat, Kapolda misalnya juga yang mengambil itu, bahkan Polri, untuk
menertibkan aktivitas tambangan ilegal ini. Karena apa? Karena yang merugi itu negara juga, bukan cuma masyarakatnya. Nah, jadi teman-teman semua, ini merupakan ilustrasi yang bagian pertama ya, terkait dengan pertambangan timah dan cerita kotak Pandora ya, dengan apa ya? Artinya apa? Luka lama yang berpuluh-20 tahun sejak aktivitas pertambangan timah ini mulai dibebaskan itu masih belum sembuh di Bangka Belitung ya. Nanti kita lihat apa kerusakan lingkungannya ya kan, dampak sosial politik dan seterusnya, itu juga masih belum pulih. Nah, tiba-tiba rencana memberikan izin secara legal pada masyarakat untuk TI Sebu, saya kira itu masih perlu kita diskusikan lagi, kita pertimbangkan baik buruk dan seterusnya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk sesi ini. Di sesi yang berikutnya nanti kita akan melanjutkan tema ini, tentu saja dengan cerita ini rencana kebijakan untuk membebaskan TI Sebu ini menguntungkan siapa.